Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada ACI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima Cepin, keenam Japa, ketujuh Main, kedelapan WMUU, dan terakhir WMPP. Langsung saja ke saham pertama ada ACI yang ditutup menguat 4,01% ke harga 7.125. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASI diakumulasi. Kalau dilihat selama seminggu ada distribusi tuh CJP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ASI ini juga bagus karena kenapa? Kemungkinan ASI juga membuat swing low-nya di area 6.800. Ini juga nggak terpantau ya. Dan ini terlihat volume meningkat taat dia di area bawah. Area support nih volumenya naik. Berarti kan kuat, berarti ada yang jaga ya. Kecuali memang dia turun lagi. Dan apakah bisa melanjutkan kenaikan? Sepertinya masih bisa, akan kembali uji 7.200 sampai 7.500 lah ya. Dia akan menguji trend downtrendnya ini lagi. Dan memang ada peluang untuk ASI ini akan uptrend di 2022 dan peluangnya terdekat ke 8.000. Jadi potensi upside untuk ASI ini minimal ya, masih bisa 10% lebih. Tapi kemungkinan ISG lagi crash ya, dia juga belum saatnya naik. Kalau ISG belum lewat 6.800, 6.900, 7.000, kemungkinan juga ASI masih di area ini aja dia bergerak ya. Nih penurunannya kalau ISG di bawah 6.500, 6.400 ini. Pokoknya kemungkinan besar untuk ASI di Mei juga konsolidasi masih di area ini ya. Pokoknya area ini jebol 6.400 ya exit. Cuman dari 7.000 ke 6.400 juga terlalu dalam 10% ya. Kalau saya ya tetap tekniknya ya belinya dekat-dekat support aja, tektokin jebol support 6.800 jual dulu. Ngapain nunggu sampai sini, nanti tunggu aja dia turun ke 6.500 buyback. Paling dari 6.800 cut lossnya paling 2%, nanti buyback di bawah dia mantul udah bisa ketutup tuh ya kan, bisa profit malah. Kalau setelah di cut loss dia naik lagi ya, ya udahlah, berarti memang nggak rezeki. Udah, namanya trading tuh nggak mungkin sempurna. Itu aja yang penting bener. Udah cut lossnya kalau dijebol support, tutup di bawah support cut loss. Misalnya tutup di bawah support 2% cut loss, ya udah cut loss saja dulu. Ya nggak usah berharap siapa tahu besok naik ya. Mungkin probabilitas selalu ada di market. Cuman kalau seperti itu terus nggak bisa maju. Pasti kebanyakannya nyangkut. Karena kenapa? Karena untuk saham yang turun atau jebol support ya mungkin 1-2 bisa naik, keseringannya turun lebih dalam itu ya. Jadi seperti itu untuk ASI. Kalau saya lihat tetap ada peluang naik. Target naiknya ya mungkin bisa ke 7.400, 7.500, dan habis itu kalau ISG merah lagi juga untuk ASI ya. Yang pastinya kalau beli ASI strategi sekarang itu ya di area support, udah seperti itu ya. Untuk ASI langsung saja ke saham kedua ada Auto yang ditutup menguat 0,45% ke harga 1.105. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Auto ada distribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Auto ini dia juga sudah rejection lagi. Harusnya ada potensi naik, targetnya 1140. Naiknya nggak bisa tinggi ya, sekitar 3%-an, 2,5% ya seperti itu. Tapi peluangnya untuk Auto minggu ini rebound. Target 1140 terdekatnya. Dia akan menguji area ini karena ini kan juga ada indikasi pola gap and handle terbalik. Kalau ISG jebol juga 6.500, jebol juga nih, targetnya ya paling mentok 1040 lah. Masih aman nggak Auto? Masih aman. Kalau beli Auto di 1100, cut dulu aja. Kalau dia tutup di bawah 1100, nanti buyback di bawah. Karena dia masih di area konsolidasinya. Cuman range-nya cukup lebar. Sayang kalau nggak di cut loss dulu, rugi waktu ya. Cut dulu baru buyback di bawah kalau memang dia turun. Dan kemungkinan besar tetap dipertahankan itu 1040 untuk Auto. Auto juga potensinya uptrend di 2022 ya. Cuman ini lagi akumulasi, belum saatnya juga naik ya. Dia pasti ngekor juga untuk induknya ASI. Jadi seperti itu untuk Auto. Langsung saja ke saham ketiga ada IMAS yang ditutup di harga 725 menguat 0,69%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMAS di distribusi.
Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS masih konsolidasi dan dia disupport kuatnya semenjak Januari 2022 ya. Jadi 5 bulan yang lalu support kuatnya di 725 ya. Dengan kondisi seperti ini, apakah ada teknikal rebound? Sepertinya tetap ada teknikal rebound karena volume juga meningkat ya. Cuman market memang lagi nggak bagus. Minggu kemarin kan baru buka juga seminggu, habis libur seminggu ya wajar. Tapi lihat dia terlalu reject. Lihat aja, pokoknya kalau dia ditutup di bawah 725 tuh sudah pertimbangkan untuk cut loss dulu. Apakah sekalian cut lossnya di bawah 700? Itu sekitar 30 poin dari harga sekarang sampai 35 poin. Jadi 5% masih ideal untuk cut loss. Jadi seperti itu ya, target IMAS ya 780 800. Kalau dia breakout minggu ini ISG bagus 780 800 untuk target IMAS. Seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham keempat, ada IMJS yang ditutup menguat 1,63% ke harga 372. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya nih hampir sama aja ya antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk IMJS gimana potensi arahnya? Dia ini kelihatannya memang sudah jebol neckline-nya atau supportnya di 380. Dengan kondisi seperti ini, kalau mau aman, besok harus rebound. Akan uji 380-nya ya. Jadi ini juga menarik diperhatikan untuk besok ya. Kalau range konsolidasinya cukup lebar, cuman udah mulai mengecil nih kan, membuat base yang lebih pendek di area ini. Di ya situlah arahnya. Target reboundnya pun kalau cukup bagus 400 itu aja targetnya, 400 sampai 410. Jadi seperti itu. Untuk IMJS menarik juga diperhatikan kalau yang suka dengan saham otomotif bisa diperhatikan nih ya. Ya harusnya candle hijau lah hari Minggu depan. Jadi seperti itu. Untuk IMJS langsung saja ke saham kelima. Ada Cepin yang ditutup menguat 4,33% ke harga 5.050. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin masih konsolidasi di range harga ya 4.900 sampai 5.200. Jadi sekitaran 300 poin. Jadi naik turunnya itu 5% ya. Memang seperti itu untuk pergerakan Cepin ya. Dia nggak pernah lebih. Pokoknya 5% dari support resistennya. Jadi untuk besok Cepin potensi untuk rebound, target reboundnya 5.200. Dia akan menguji EMA 20-nya ini ya. Habis itu apakah dia bisa naik lebih tinggi ya tergantung market. Kalau marketnya nggak kondusif lagi, merah lagi ya merah. Pokoknya pergerakannya masih konsolidasi. Support yang 4.900, resisten 5.200. Harga sekarang memang kurang ideal kalau mau beri karena risk rewardnya 1:1. Naiknya 150 poin, turunnya 150 bahkan 250 poin. Karena kenapa? Karena toleransinya 2 tick atau 3 tick atau 4 tick di bawah support kan. Berarti ya lebih besar risknya. Karena cut lossnya nggak mungkin pas di 4.900 kan. Pasti di bawahnya. Kalau Bapak Ibu siap dengan resiko risk reward yang nggak seimbang tapi feelingnya Cepin naik, ya nekat aja beli. Tapi profitnya nggak bisa besar ya. Ya paling 2-3%, 4% lah maksimal. Seperti itu. Untuk Cepin, kalau dilihat dari candle weekly-nya, dia rejection, volume juga meningkat. Ya harusnya ada teknik rebound untuk minggu ini, Cepin. Seperti itu. Untuk Cepin, langsung saja ke saham ke-6. Ada Japa yang ditutup menguat 4,81% ke harga 1.415. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga Japa diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Japa udah terus turun ya. Dia beberapa kali nih reject nih. Sepertinya 1.400 nih di reject ya. Ya kalau ada yang cut loss di bawah support, ya beberapa kali cut loss nih ya. Ya tapi kan nggak semua saham seperti ini. Dia jebol naik lagi, jebol naik lagi, jebol naik lagi. Ya kondisi seperti ini, gimana cara meminimalisir biar nggak cut loss ya Bapak Ibu tarik lagi nih. Bawahnya kira-kira area mana nih? Oh ini area 1.500. Berarti ya hitung risk rewardnya seperti ini. Kalau udah 2-3 kali dia seperti itu, ya kalau sekali lagi dia jebol out aja nih 5%. Ya ideal juga masih kalau beli di atas support tapi cut lossnya 5% ya masih ideal.
TP-nya 5%. Nah, ya boleh. Ya kalaupun dia benar-benar tutup di bawah 1350, ya exit aja kalau sekali lagi ya. Biasanya seperti itu ya. Nggak mungkin sampai 3, 4, 5 kali dia seperti itu. Ya kalau 1, 2 kali, 3 kali ya wajar mungkin. Kalau 4 sampai 5 kali itu menurut saya nggak pasti juga langsung naik ya. Karena yang jagain juga ya nggak mau terus. Kalau dibawa turun terus ya dijebolin juga. Biasanya seperti itu ya. Tapi ya tergantung masing-masing lah menganalisanya ya. Kalau analisa saya seperti itu. Tapi ada punya pandangan lain, analisa orang ya bisa juga ya, tergantung mana cocok lah untuk Japa. Jadi seperti itu ya. Japa masih downtrend, dia sudah membentuk lower high nih ya, downtrend, dan juga Japa itu pernah beberapa kali saya tektokan ya, beli di area 1560 naik, jual, turun, jual, naik, sekali lagi jual, out, akhirnya cut loss ya. Ya seperti itu, nggak selalu bener juga kalau beli di support. Kalau ya harus cut loss dulu dan nggak saya pantau lagi. Tapi kalau dilihat nih volume makin meningkat ya, dia mulai konsolidasi ya. Yang penting Japa kondisi seperti ini jangan turun dari 1350. Kalau dia turun dan tutup lagi di bawah 1350, lanjut turun lebih dalam. Harusnya minggu ini dia ada peluang rebound, targetnya 1480. Seperti itu untuk Japa. MACD-nya juga mulai melandai, mulai mengarah ke atas, berkat di bawah 0 makin tipis, volume meningkat. Ya ada peluang untuk minggu ini rebound. Seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham ketujuh. Ada Main yang ditutup menguat 0,82% ke harga 610. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya, Main diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Main juga strong downtrend dan dia menjebol juga 650-nya, tapi dia mantul dari 600 ya. Nih area neckline-nya dulu juga, dan ya itu angka genap. Biasanya memang saham angka genap itu akan ada pantulan. Kalau memang nggak kuat baru melanjutkan penurunan. Targetnya Main nih kemana kalau mantul? Lihat targetnya bisa ke 630 sampai 650. Bisa membuat pola dead cat bone di area ini kalau melanjutkan penurunan. Tapi kalau misalnya sudah ujungnya, bottomnya ya, dia mulai konsol di area ini. Mungkin gak dia langsung reversal? Itu sangat nggak mungkin. Ya pasti konsolidasi dulu baru ancang-ancang naik. Karena kenapa? Karena ya akumulasi lagi bandarnya di harga bawah, baru kalau cukup barangnya dinaikkan. Jadi seperti itu ya. Untuk Main kalau baru mau spekulasi buy di harga sekarang itu bisa ya. Pokoknya tutupannya di bawah 600 ya pertimbangkan untuk cut loss dulu, karena dia sudah membuat low baru. Seperti itu untuk Main. Langsung saja ke saham ke-8. Ada WMUU yang ditutup menguat 1,48% ke harga 137. Kalau dilihat transaksi asing net buy, tapi ini tipis ya, bukan mainannya asing ya. Kalau dilihat dari broker samarinya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMUU sudah jebol 140 tapi masih satu candle. Ya kalau mau bagus dia harus langsung rebound lagi hari Selasa besok. Kalau dia malah turun lagi dan membuat low baru ya targetnya ke support semenjak Januari 132. Jadi ini udah downtrend, hilang momentum. Kalau Bapak Ibu dulu ada yang beli di area ini, waktu itu saya juga rekomendasikan saat di 140 ini ya, dan 150 ini udah naik ya udah, apalagi yang dicari profitnya harus tinggi ya, harus puluhan persen, yang susah juga. Yang penting punya trading plan. Kalau beli di support targetnya 160 170 ya, kalau dia sampai 12% terus dia turun segini ya TP dulu ya, turun 4% ya udah 8% dapat TP dulu, jangan sampai balik BEP. Kalau sudah di atas 5%, 6%, bahkan di atas 10%, kalau sampai balik BEP lagi ya, untuk saham Bapak Ibu itu menurut saya nggak tahu lagi ya kayak gimana cara menjaganya, apa niatnya ya. Apakah mau puluhan persen baru jual? Kalau misalnya mau seperti Pak Lo Keng Hong, profitnya puluhan persen bahkan bisa ribuan persen, ya dia kan punya strategi lain. Dia bisa hitung harga sahamnya, yang sering dia bilang dia beli saham Avanza seharga bajai atau seharga motor, baru dia jual saat sahamnya itu balik ke harga Avanza lagi. Tapi kan dia punya indikator, punya teknik yang dia bisa jadi acuan dia. Apakah dia bisa cut loss? Kalau kondisi emitennya jelek, mungkin juga dia tetap di tengah jalan
mungkin belum sampai harga Avanza dia udah TP. Apakah pernah dia untuk TP di harga BP? Ya itu nggak tahu, tapi kemungkinan nggak ya kalau seperti itu ya. Apalagi udah naik puluhan persen, nah pasti dia lihat fundamental. Kalau 3 bulan mulai aneh, mulai nggak bagus, ya dia bisa aja dia TP dulu, nanti dia perlihat lagi. Jadi seperti itu ya, harus punya strategi. Kalau niatnya trading ya harus dijaga profitnya, jangan sampai balik BP. Beda cerita kalau cuma 1-2%, 3% balik BP ya wajar masih ya, karena masih tanggung juga kan. Kalau sudah di atas 5% balik BP tuh ya menurut saya cukup aneh. TP dulu, nanti buyback di bawah, udah. Jadi seperti itu ya, tapi kedepannya pasti Bapak Ibu juga akan lebih baik ya. Memang kalau awal-awal ya sama, dulu juga saya seperti itu, sering balik BP, tapi setelah saya pikir-pikir ya harus dijaga profitnya, nggak bisa nggak dijaga. Jadi seperti itu. Untuk WMUU langsung saja ke saham terakhir, ada WMPP ditutup di harga 122 sama penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker saham harinya WMPP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMPP ini saham IPO, kalau nggak salah dia induknya WMUU ya, Pak, anak perusahaannya kalau nggak salah induknya ya. Dan ini dia lagi di support semenjak IPO-nya ya, di 118 itu supportnya ya. Kalaupun harus cut loss saja kalau niat beli ya. Nih area konsolidasinya, range-nya itu supportnya 120, resistannya 140. Tapi dia sudah membuat lower high. Nah, kuncinya 120 dijebol ya jual. Jadi cut loss-nya tipis saja nih. Paling mentok ya 4%, target profit gak usah tinggi-tinggi, 1/2 aja 132. Jadi bisa seperti ini. Dan kebetulan kan itu area-area resisten terdekatnya nih yang berapa kali diuji. Bisa seperti itu ya. Untuk WMPP bisa juga diperhatikan kalau minat, tapi kalau saya skip, mending saham lain. Kecuali memang saat market berjalan ada pergerakan di WMPP ya saya bisa perhatikan. Kalau belum ada pergerakan ya jangan dulu. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang sabar, punya trading plan, yang penting pas beli langsung pasang auto stop loss bisa di 117, 116, dan target profit bisa dia di sekitaran 130 sampai 132. Bisa juga seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.